Tachahau, apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Hari ini, hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, di video pembelajaran pagi ini, kita akan membahas tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 1 dan 2, Upena 3B halaman 120 sampai 127. Nah, pada video pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menemukan kalimat saran dalam teks. Kedua, menyusun kalimat saran. Ketiga, menentukan dua bilangan yang diketahui selisihnya. Keempat, mengetahui gerak kaki pada tari. Dan mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Nah, kita akan mulai dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Menemukan kalimat saran dalam teks. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks tentang hak dan kewajiban di sekolah. Nah, kalimat saran itu biasanya mengandung kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh bagian teks dengan seksama. Oke, kita akan langsung lanjut ke Ayo Berlatih halaman 121 sampai 122. Oke, bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu kerjakan soalnya. Oke, Lausa akan bacakan teksnya. Perhatikan ya. Kepala sekolah, guru, dan siswa termasuk warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki kewajiban dan hak. Siswa memiliki kewajiban belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Siswa memiliki hak mendapatkan ilmu pengetahuan dan bimbingan dari guru di sekolah. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Setiap warga sekolah hendaknya menaati aturan yang berlaku di sekolah. Apabila aturan dipatuhi, maka ketertiban dan keamanan dapat terwujud di sekolah. Oke, sekarang dari teks yang sudah Lausa bacakan itu, kalian ingat nggak kalimat saran apa yang ada di teksnya? Ayo. Oke, jawabannya adalah setiap warga sekolah hendaknya menaati aturan yang berlaku di sekolah. Nah, jadi dalam kata saran ini, dalam kalimat saran, kata seharusnya, hendaknya, sebaiknya itu tidak melulu di awal kalimat, bisa jadi di tengah kalimat. Oke? Kita lanjut. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak di sekolah. Oke. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tulis tentang kewajiban dan hak di sekolah. Sebelum menyusun kalimat saran, kita harus menemukan permasalahan yang terdapat pada teks tersebut. Nah, setelah permasalahan itu kita temukan, barulah kita dapat menentukan pendapat apa yang akan kita berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalimat saran dapat kita susun berdasarkan pendapat yang akan kita berikan. Oke. Sekarang bacalah teks berikut dengan cermat, setelah itu kerjakan soalnya. Oke. Lausa bacakan ya. Sekolah yang bersih dan sehat. Sekolah yang bersih dan sehat merupakan tempat yang baik untuk belajar. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang terhindar dari polusi dan kotoran. Polusi dapat muncul dari asap pembakaran sampah dan asap rokok. Selain itu, bau sampah yang menumpuk juga menimbulkan polusi udara sehingga membuat siswa tidak nyaman belajar. Semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Beberapa cara menjaga kebersihan sekolah adalah siswa dapat membuat jadwal piket di setiap kelas, tidak membakar sampah namun menguburnya, larangan merokok di dalam lingkungan sekolah, dan ada tempat sampah di setiap kelas. Dengan melakukan cara-cara tersebut, maka sekolah akan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, ini soalnya. Sekarang, tuliskan 3 kalimat saran berdasarkan teks tersebut. Oke. Lausa akan buat 3 kalimat saran. Yang pertama,
Sebaiknya siswa membuat jadwal piket di setiap kelas. Lalu yang kedua, sebaiknya sampah jangan dibakar tetapi dikubur dalam tanah. Dan yang terakhir, sebaiknya dibuat larangan merokok di dalam lingkungan sekolah. Oke? Kita masuk ke muatan matematika. Menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui bagian 1. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Sekarang, bagaimana cara menentukan dua bilangan yang selisihnya telah diketahui? Oke, ingat bahwa pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Oke, sekarang kita dapat menentukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Kalian bisa lihat pada tabel ini ada angka 150. Angka 150 adalah angka yang sudah kita ketahui. Lalu, seperti langkah yang pertama, kita menentukan bilangan yang lebih besar dari yang kita ketahui, yaitu 150 ini. Nah, di sini langsung tulis 500. 500 ini kan lebih besar dari 150. Nah, lalu seperti langkah yang kedua, untuk mendapatkan bilangan yang kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Berarti 500 kita kurangi dengan 150, baru ketemulah 350. Sama dengan 300 dan 200 ini. Coba kalian hitung, hasilnya benar nggak 150? Oke, kita lanjut. Oke, sekarang perhatikan contoh berikut. A dikurang B sama dengan 210. Oke, A dikurang B sama dengan 210. Sekarang tentukan nilai A dan B. Penyelesaiannya, tentukan sebuah bilangan A di mana A lebih besar dari 210. Oke, sama seperti contoh yang tadi ya. Oke, misalnya A itu kita buat 300. Oke, maka bilangan B dapat ditentukan sebagai berikut. A dikurang B sama dengan 210. Lalu A-nya itu kan udah kita ubah menjadi 300. 300 dikurang B sama dengan 210. Oke, tadi kan berarti 300 dikurang B sama dengan 210 ya. Sekarang kita balik menjadi B sama dengan 300 dikurang 210. Oke, yang lebih besar dulu yaitu 300, baru kita kurangi dengan 210. Ketemulah 90. Nah, jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan A 300, B 90. Oke. Sekarang kita langsung mengerjakan ayat berlatih ya, halaman 123. Oke, kerjakan soal-soal berikut. Tariklah garis untuk pasangan bilangan yang selisihnya 125. Nah, di sini ada beberapa angka. Kalian pause video ini lalu hitung, oke? Dan cocokkan dengan jawaban Lause. Silakan di pause dan hitung. Oke. Jawabannya 475 itu dengan 600, oke? 600 dikurang 475 itu hasilnya 125. Lalu yang kedua, 520 dengan 645. 645 dikurang 520 adalah 125. Oke. Sekarang 528 dengan 403. Jika dikurangi hasilnya menjadi 125. Kemudian 540 dengan 655. 655 dikurangi 540 hasilnya 125. Dan yang terakhir 735 dan 610. Sama nggak jawabannya sama kalian? Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Oke, sekarang lingkarilah dua bilangan yang memiliki selisih sebagai berikut. Nah, yang warna orange ini itu adalah hasil dari selisihnya. Kita akan melingkari dua bilangan, oke, dua bilangan saja.
Sama seperti yang tadi, di pause dulu, lalu ketika kalian selesai, cocokkan jawabannya dengan jawaban Lawson. Oke. A, itu adalah 156 dikurangi 102. B, 232 dengan 300. Yang ini 300 dikurang 232 ya. Kemudian yang C, 225 dengan 314. Yang ini 314 dikurangi 225. Kemudian yang D adalah 373 dikurang 273. Yang E, 576 dikurangi 331. Dan yang terakhir, 990 dikurang 640. Oke, gimana jawabannya? Sama nggak? Nah, sekarang yang nomor 3. Tentukan dua bilangan yang selisihnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini kalau jawaban nomor 3 ini kalian nggak harus sama persis dengan punya Lause. Ya, kalau berbeda itu nggak masalah, tapi hasil dari pengurangannya itu harus sesuai dengan yang di samping tanda panah ini. Oke? Lause akan mulai. A, 312 dikurang 200 hasilnya 112. B, 423 dikurang 296 hasilnya 127. C, 420 dikurang 205 jawabannya 215. D, 500 dikurangi 246 jawabannya 254. E, 444 dikurang 116 sama dengan 328. F, 567 dikurang 100 jawabannya 467. Gimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke muatan SBDP. Gerak kaki dalam tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Gerakan pada tari biasanya menjadi simbol akan hal yang ingin diciptakan oleh penari atau pencipta tari. Gerak kaki dalam tari ada bermacam-macam. Sekarang perhatikan contohnya. Oke. Nah, gerak kedua kaki rapat di bagian tumit dan membuka ujung. Oke, ini adalah gerakan pertama. Jadi kedua kaki kalian itu rapat di bagian tumitnya, bagian ujungnya. Kalian bisa lihat sepatunya tuh bagian belakangnya. Kemudian gerak menekuk kedua lutut kaki. Setelah kalian pada gerakan yang pertama, kalian tekukan lutut kaki kalian. Posisinya menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, gerak kedua kaki rapat di bagian tumit dan membuka ujung. Oke, bisa kalian lihat. Lalu, gerak menekuk kedua lutut kaki. Lalu, gerak kaki kanan di depan kaki kiri dan kebalikannya. Oke. Gerak jalan ke samping kiri atau kanan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ayo berlatihnya. Berilah tanda centang pada gerakan kaki. Setelah itu tulis nama gerakan tersebut pada kolom yang disediakan. Oke. Nah, kalau kalian sulit untuk forwardnya, post segala macam video ini, kalian bisa lihat di halaman 124 Bupena 3B untuk gerakan-gerakannya dan cocokkan dengan ayo berlatih di sini. Nah, nama gerakan yang pertama itu adalah gambar yang pertama. Lalu nama gerakannya gerak kaki kanan di depan, kaki kiri dan kebalikannya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kira-kira gambar yang mana? Gambar pertama atau kedua? Oke, gambar pertama. Nama gerakannya gerak menekuk kedua lutut kaki. Kita lanjut. Gambar ketiga, kira-kira gambar yang pertama atau kedua? Masih gambar pertama ya. Nama gerakannya gerak jalan ke samping kiri atau kanan. Oke, yang terakhir, kira-kira yang mana? Oke, masih sama, yaitu gambar yang pertama. Nama gerakannya, gerak kaki kanan di depan, kaki kiri, dan kebalikannya. Oke, sekarang kita lanjut ke muatan pembelajaran terakhir pada video kali ini.
yaitu muatan pembelajaran PPKN. Kewajiban dan hak sebagai warga sekolah bagian 1. Oke, setiap siswa memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan sekolahnya agar tetap terlihat indah dan rapi. Kewajiban siswa terhadap keindahan dan kerapian lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah seperti perpustakaan. Yang ketiga, bermain di halaman sekolah pada jam istirahat. 4. Membuang sampah pada tempatnya. Dan terakhir, tidak mencoret-coret tembok dan fasilitas sekolah. Oke, ini lanjutannya. Setelah melaksanakan kewajiban tersebut, siswa akan mendapatkan hak sebagai berikut. Pertama, memperoleh ruang belajar yang bersih dan nyaman. Yang kedua, memiliki lingkungan sekolah yang sehat. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Nah, untuk dapat mewujudkan suasana sekolah yang indah dan rapi tersebut, diharapkan semua warga sekolah dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke Ayo Berlatih Bu Pena 3B halaman 127. Kerjakan soal-soal berikut. Nah, di sini ada 3 soal dan jawabannya itu ada di teks yang sudah lo bacakan sebelumnya. Oke, yang pertama, tuliskan 3 kewajiban yang telah kamu laksanakan terhadap kerapian dan keindahan lingkungan sekolahmu. Oke, di sini minta 3 aja tapi lo tulis semuanya ya. Yang pertama, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah seperti perpustakaan. Kemudian bermain di halaman sekolah pada jam istirahat, membuang sampah pada tempat sampah, dan tidak mencoret-coret tembok dan fasilitas sekolah. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Apa hak yang telah kamu peroleh setelah kamu melaksanakan semua kewajibanmu tersebut? Oke, ada 3. Memperoleh ruang belajar yang bersih dan nyaman, memiliki lingkungan sekolah yang sehat, dan menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Nomor 3. Apakah masih banyak siswa yang tidak melaksanakan kewajibannya di sekolah? Mengapa demikian? Oke, langsung jawab ya. Ya, masih ada. Karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan sekolahnya agar tetap terlihat indah dan rapi. Nah, oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu gunakan masker, cuci tangan kalian, dan jauhi kerumunan. Oke, cia-cia.